Baiklah anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang expression to state ability and disability. Jadi ungkapan-ungkapan untuk menyatakan kesanggupan atau kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi untuk menyatakan ability, kemampuan, dan disability, ketidakmampuan ini ada ungkapan khusus yang bisa digunakan untuk menyatakannya. Yang pertama yaitu dengan can, kemudian yang kedua yaitu dengan be able to. Jadi be-nya di sini bisa is, bisa bisa are, bisa will be, bisa have been, bisa has been, bisa had been. Ya, disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi yang pertama itu bisa dilihat di contoh untuk menyatakan kemampuan. Di contoh 1 dan 2 itu adalah contoh menyatakan kemampuan yang menggunakan can. Di contoh nomor 1, I can read. Ini untuk menyatakan bahwa kita mampu atau kita bisa membaca. Kemudian di contoh yang kedua, he can write, menunjukkan kemampuan bahwa dia itu sanggup atau mampu atau bisa untuk membaca. Perlu diingat bahwa setelah can ini digunakan kata kerja bentuk pertama atau infinitif. Seperti contoh nomor 1 itu I can read. Di contoh nomor 2 he can write. Read dan write adalah infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kemampuan yang menggunakan kata be able to. Nah, be able to ini juga diikuti oleh infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Di situ bisa dilihat untuk kemampuan yang menggunakan be able to. Di contoh nomor 3, I'm able to work. Jadi untuk menyatakan kesanggupan, jika kita sanggup untuk bekerja. Kemudian he is able to sweep. Ya walaupun laki-laki tapi dia mampu juga atau bisa juga atau sanggup juga untuk menyapu. Kemudian di contoh berikutnya itu I will be able to help you. Ya, I will be able to help you ini untuk menyatakan bahwa kita sanggup untuk menolong orang lain atau kamu. Kemudian yang untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan ini yang pertama yang menggunakan cannot. Jadi kata not itu menunjukkan ketidakmampuan, cannot di situ. Ini contoh nomor 4. Contoh yang pertama yang menggunakan can. Jadi kalau kita atau seseorang itu tidak mampu atau tidak sanggup melakukan sesuatu, maka bisa digunakan dengan cannot. Contoh di situ I cannot play games. Kemudian untuk contoh ketidakmampuan yang menggunakan be able to, itu ada contoh juga di nomor 4. Contoh yang kedua, she is not able to play games. Jadi she is not able to play games ini menunjukkan bahwa dia itu tidak mampu untuk bermain game. Jadi sekali lagi untuk
ketidakmampuan bisa dicontohkan dengan cannot, bisa juga dengan be ditambah not ya, atau bisa is, bisa bisa a, bisa was, bisa were, bisa will be, have been ya, has been, had be ya. Jadi kemudian ditambah not untuk menunjukkan ketidakmampuannya. Jadi itu di contoh nomor 4, ketidakmampuan yang menggunakan cannot dan is not kalau di contoh itu. Kemudian yang berikutnya, manakala kita menanyakan kemampuan atau ketidakmampuan kepada seseorang. Jadi contoh nomor 5 itu untuk menanyakan kemampuan. Apabila kita menanyakan kepada seseorang apakah dia atau mereka mampu membaca apa tidak, kalau kita minta penegasan, maka bisa yang di contoh nomor 5 yang pertama itu bisa gunakan can you read, can you read, dan menanyakan apakah yang kita ajak bicara itu bisa membaca. Kemudian contoh yang kedua yaitu meminta penegasan terhadap kemampuan seseorang yang menggunakan be able to. Di situ you, maka be-nya kita pakai are. Are you able to read? Ini untuk menanyakan kemampuan apakah seseorang yang kita ajak bicara itu mampu membaca, tapi di contoh yang kedua ini kita menggunakan able to. Jadi untuk meminta penegasan, ya, menanyakan penegasan atau meminta penegasan dari orang lain terhadap kemampuan, ini can dan to be itu ditaruh di awal kalimat. Kemudian contoh yang bertanya yang berikutnya di contoh yang ketiga, itu manakala pertanyaan bukan meminta penegasan, tapi menghendaki jawaban yang lain. Ini di contoh yang ketiga dan 4. Contoh ketiga yaitu yang menggunakan can. Jadi yang pertama di situ ada what can you read. Jadi digunakan kata tanya, kemudian masukkan can-nya, setelah itu subjek dan kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang menggunakan be able to itu di contoh nomor 5 yang keempat, contoh yang keempat atau kalimat terakhir itu, what are you able to read. Jadi untuk menanyakan kepada yang kita ajak bicara apa yang mampu untuk dibacanya. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan serta contoh kalimatnya untuk menyatakan kesanggupan dan ketidaksanggupan atau kemampuan dan ketidakmampuan, dan juga untuk menanyakannya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa memberi manfaat kepada kita semuanya dan kita diberi kesanggupan untuk mampu menggunakan bahasa Inggris ini sebagai alat komunikasi dalam kehidupan kita. Untuk pengembangan jangan lupa subscribe channel ini supaya ke depan bisa lebih bagus lagi. Demikian, terima kasih.